Larwaena, Mbak Tifa, okay. Dwi, terus Yulianti. Okay. Ini satu jurusan semua. Mata kuliah manajemen siswa. Kemarin dapat nomor KL Doro dari mana berarti? Oh, tapi berarti belum kontak ke daerah juga belum? Oh, memang langsung nyari di kita gitu. Hah? Lah kan juga nganu nang kene ora ono. Oh iya mau napis akhirnya. Ora ono sing bukaan berarti. Oh. Lah napis yang metode ini nih. Oh, ya sing kopo. 5. Monggo berarti mau dimulai dari mana dulu? Mulai langsung aja ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan ingin melakukan wawancara dengan Bapak Ketua Ladisku. Kita ingin bertanya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan dari Ladisku itu sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja keunggulan utama yang dimiliki lembaga ini dibandingkan lembaga adil zakat lainnya? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu Mbak O. Saya Andriawan selaku ketuanya, kemudian itu Mbak Salama yang biasa keliling sebagai fundraising untuk mengambil di warga-warga yang sudah memang berkontribusi untuk Lasismu gitu. Kemudian ada Bang Isa ini dari perwakilan PCM Muhammadiyah Ndoro, jadi cabang Ndoro. Kalau di UIN belajar udah belajar tentang Muhammadiyah juga atau belum? Belum. Tak jelaskan sedikit tau. Kalau Muhammadiyah sendiri itu paling kecil tingkatannya adalah pimpinan ranting. Ranting itu biasanya di desa, cakupannya desa lah gitu ya. Kemudian di atasnya ada pimpinan cabang. Cabang itu cakupannya kecamatan. Di atasnya lagi ada pimpinan daerah. Pimpinan daerah itu ya Kabupaten Pekalongan gitu. Nah, untuk KL Ndoro sendiri niku kan bertanggung jawab ke PCM Ndoro dan pimpinan daerah Lasismu yang di Aceh untuk Kabupaten Pekalongan gitu ya. Kalau untuk kekuatannya sendiri mungkin bisa dibilang karena saya bergabung di Lasismu itu 2023, kita sedang mendorong untuk transparansi pemasukan dan pengeluaran secara nasional nanti ke depannya. Soalnya niki baru dibangun sistem dari daerah niku berarti 2023-2024 niku sudah berjalan pelaporan lewat online. Jadi seluruh transaksi di kantor layanan baik itu yang ada di tingkat ranting dan cabang niku kita update melalui sistem web ya di Google Dokumen dan Google Sheet itu pakainya. Kalau yang saya rasakan dari 2023 gitu Mbak. Jadi untuk kekuatannya sendiri kita insya Allah lebih transparan kepada masyarakat yang bisa diakses juga oleh masyarakat. Jadi pemasukannya berapa dari siapa saja itu sangat transparan terbuka gitu. Mungkin itu kalau kekuatannya ya. Nanti mungkin tak kasih kontaknya daerah ya biar tindak lanjut juga ke daerah. Maksudnya konfirmasi yang saya sampaikan ini benar atau enggak gitu ya. Jadi enggak cuma dari satu sumber gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih inovasi atau program unggulan yang menjadi ciri khas dari lembaga ini? Kalau di Lasismu sendiri nih kita
sangat kolaboratif ya. Jadi misalkan ada bencana pun kemarin di Petung ada itu longsor itu kita langsung tanggap. Jadi kolaborasi sama Muhammadiyah itu punya MDMC yang untuk tanggap daruratnya. Kemudian sama pemerintah juga kita langsung mau terjun gitu loh. Jadi kita menawarkan diri kepada pemerintah apa yang bisa kami bantu gitu. Langsung. Kemudian apalagi tadi Pak tanya? Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin yang barusan? Inovasi. Inovasi. Program unggulan. Ya. Kalau inovasi, kalau unggulannya yang itu ya, maksudnya yang tadi tanggapnya itu terus terkait dengan bencana. Kemudian di sektor pendidikan juga kami sangat mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan, terutama beasiswa kami juga ada banyak. Kemudian peduli guru itu juga sudah berjalan programnya. Kemudian tentang UMKM gitu. Jadi misal ada UMKM yang memerlukan bantuan itu bisa kita bantu dengan tahapan tertentu gitu. Sama inovasi ya. Inovasi kalau saya rasa ya yang tadi itu yang transparansi. Jadi karena memang baru mulai dan baru disosialisasikan ke KL di Kabupaten Pekalongan. Niku kita sudah berjalan berarti kan sekitar 2 tahun, tapi tetap ada maksudnya kan kita mencoba untuk transparan ya. Tapi tetap kendalanya itu ya untuk pelaporan tidak 100% bisa real time gitu. Biasanya tergantung dari KL-nya gitu. Maksudnya petugas KL-nya kan juga kebanyakan itu tidak full di situ gitu loh Pak. Jadi untuk update mungkin yang belum. Kalau inovasi sih itu kita 2 tahun ini sudah sangat transparan gitulah. KL kantor layanan ya? Kantor layanan. Oh ya, jadi kalau dari tadi kan yang Muhammadiyah ada PNM, PCM sama PDM gitu ya. Kalau dari Lasismu sendiri itu dari tingkat ranting di Pekalongan itu ada di Puri itu PRM tapi punya KL sendiri gitu. Terus ada PCM Pekejangan tingkatnya kan kecamatan ya. Dia KL-nya ada sendiri juga. Rata-rata kalau PCM udah ada KL-nya sih Pak. Talun, Pekajangan, Bigo, Bulet, Wirah Desa gitu, Kajian, Karanganyar ada KL-nya. Oke, untuk selanjutnya lembaga ini kan udah berjalan tadi 2 tahun ya? Oh, kalau Lasismunya udah lama. Oh. Jadi inisiasi Lasismu itu sebelumnya kan Baitul Mal. Dia diinisiasi oleh kalau di Pekalongan Pak Sopo Kayarane. Orang Wirah Desa. Itu dari 2000 tahun 98 kalau nggak salah atau 95 ya kalau nggak salah. Jadi pertamanya itu Baitul Mal. Kemudian dibuat jadi Lasismu itu sekitar 2001 kalau nggak salah. Tahun 2000. Berarti udah lama ya? Udah lama. Sejauh mana sih kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini? Mungkin dari pengambilan dana sampai penyalurannya itu gimana? Kalau kepercayaannya kan harus diukur loh. Maksudnya berapa persen gitu kita belum tahu kalau itu ya. Maksudnya tapi alhamdulillah karena kita memang mencoba transparan, banyak warga yang menitipkan infak, sedekah, terus zakatnya di Lasismu gitu. Kemudian untuk tingkat kepercayaan sendiri mungkin kalau dari daerah tahu angkanya mungkin Pak. Kalau misal perlu angka persentase gitu ya. Itu karena kalau di daerah itu lebih mendalam nih datanya yang sudah diperolehkan dari KL kita input, KL-nya juga ada banyak kan itu. Diinput semua datanya masuk ke daerah itu mungkin kalau tanya ke daerah sih Pak. Selanjutnya ini Pak, berarti potensi zakat di wilayah sini itu besar atau kecil potensinya? Kalau potensinya sangat besar, cuman memang serapan ke kitanya
itu alhamdulillah juga cukup besar dan langsung disalurkan biasanya kalau dari Lasismu itu. Tapi untuk transparansinya ini untuk 100% transparan perlu waktu karena memang dari KL-KL juga banyak beberapa yang belum update secara online gitu. Kalau jumlahnya itu daerah yang lebih lengkap, maksudnya kalau mau mengetahui angkanya zakat sekian, infak, sodako, terus ada zakat mal dan lain sebagainya itu di daerah lebih lengkap. Tadi kan sudah dijelaskan kendalanya. Untuk mengatasinya itu gimana Pak dari kendala yang tadi disebutkan? Oh, yang terkait transparansi ini kok, Iya. kan kita harus update. Sebenarnya kalau update itu tiap transaksi Mbak, jadi tiap hari ada berapa transaksi ini kok tetap harusnya kita update. Cuman karena sumber dayanya di kantor layanan itu harus di training terus gitulah ya, diupdate. Jadi kalau untuk mengatasi nikune dari daerah itu biasanya ada workshop. Jadi untuk pengisiannya nanti input yang harus ditulis ini saja gitu. Ini gitu. Kita punya dashboardnya ini lengkap. Ada dari jumlah transaksi, kemudian peruntukannya, jumlah transaksi, pemasukannya untuk apa nih, terus dari siapa, kemudian nanti untuk apa nih, udah tertera di dashboard semua. Cuman ya itu karena kendalanya memang SDM-nya, karena ada beberapa KL yang PCM udah buat KL nih ya, Lasismu, kantor layanan Lasismu. Tapi rata-rata aktifnya Lasismunya itu biasanya sangat aktif di bulan Ramadan. Jadi infak dan sodako, kemudian zakat mal yang masuk ke kantor layanan itu tidak 100% tercatat. Padahal harusnya kan tercatat semua. Jadi mungkin untuk mengatasinya ya seperti itu. Jadi dari daerah ini secara berkala mantau dashboard kita. Jadi sudah diinput belum yang bulan Agustus, September, Oktober gitu. Jadi kalau belum kendalanya apa? Gitu. Jadi kalau dari daerah sih sangat aware ya terkait dengan sistem yang baru ini karena untuk transparansi memang sangat didorong oleh daerah. Nanti mungkin tak kasih nomornya yang di kajian aja Mbak, biar kalau misal mau tanya yang tadi kan ada tingkat kepuasannya seperti apa, kemudian potensi zakat, infak, sodakohnya itu besarnya itu seberapa, itu bisa tanya ke daerah. Soalnya kalau dari pemaparan pemaparan sebelumnya, kita kan biasanya ada kalau sing nang kajer kan sing wingi rakorsus rapat koordinasi khusus sebelum Idul Fitri itu kan biasanya ada zakat fitrah. Sebelum Ramadan ada rakorsus, kemudian untuk Idul Adha itu ada rakorsus juga untuk Idul Adha. Nah, untuk target dari Kabupaten Pekalongan sendiri itu tahun ini kalau nggak salah 16 miliar atau berapa gitu kalau nggak salah. Dan di bulan lalu Agustus kalau nggak salah itu udah melebihi, udah sekitar 20 miliar. Jadi udah melebihi target sekali. Kalau untuk angkanya itu bisa tanya ke daerah. Nah, kalau untuk terkait peluang itu peran teknologi digital dalam memperluas jangkauan lembaga amil zakat itu bagaimana Pak? Kalau teknologi digitalnya Mbak, jadi kalau ini maksudnya yang terkait sosmed gitu ya, untuk pengumpulan dananya gitu ya. Kalau yang saya tahu di daerah itu ada satu orang khusus yang handle penghimpunan online. Jadi beliau aktif di sosmed, di berbagai macam platform digital lah gitu untuk penghimpunannya. Dan yang dihasilkan pun jumlahnya besar gitu dari situ. Jadi ya kalau untuk pemanfaatan teknologi digital sendiri sangat tepat lah, sangat bisa diandalkan. Dan
dan dari daerah juga concern ke situ karena sampai menyediakan satu orang khusus gitu loh untuk apa namanya untuk share ke platform digitalnya. Enggak ada lagi. Selanjutnya itu bagaimana lembaga memanfaatkan momentum bulan Ramadan atau Hari Besar Islam untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Kalau khusus penghimpunan zakat nih, semuanya juga. Semuanya. Kalau alhamdulillah warga Muhammadiyah itu sudah aware. Jadi penghimpunan kami di Lasismu KL itu tertinggi dalam 1 tahun pasti di bulan Ramadan. Itu kalau misal tadi ditargetkan Kabupaten Pekalongan itu 16 miliar gitu ya. Di Ramadan sendiri itu bisa dapat sekitar 11 atau 12 gitu. Jadi sisanya ya tinggal ngikut aja, maksudnya nggak harus ngoyo gimana gitu ya. Kalau pas bulan Ramadan sama sebelum Idul Adha itu alhamdulillah warga Muhammadiyah udah aware sendirilah maksudnya, dan mereka pun percaya ke kita untuk handle zakat, infak dan sedekahnya gitu. Alhamdulillah kita juga mentasyarufkannya sesuai dengan peruntukannya gitu dari daerah seperti apa. Selanjutnya ada yang terkait tantangan itu, kan kadang kondisi ekonomi masyarakat kan kadang naik turun. Pengaruhnya itu gimana ke jumlah zakat yang masuk? Kalau pengaruhnya itu datanya mungkin di daerah lebih ini Mbak, lebih valid lah. Kalau kita sih misal fundraisernya keliling kan ya cok ana sing waduh loh, maksudnya dino wulan iki ora dhisik ngono ya. Paling kita nerimanya begitu. Maksudnya kan mungkin itu jadi indikasi warga belum menyisihkan uangnya untuk bulan ini gitu loh. Mungkin kita nerimanya begitu, cuman kalau pengaruhnya itu pasti ada, kalau jumlahnya seberapa itu belum sampai situ kalau KL. Kalau di daerah mungkin udah lebih valid lah angkanya. Selanjutnya, bagaimana lembaga menghadapi persaingan dengan lembaga zakat lain, serta tantangan terbesar apa yang dihadapi lembaga dalam meningkatkan jumlah muzaki? Pertama apa tadi Mbak? Bagaimana lembaga menghadapi persaingan dengan lembaga zakat yang lain? Kalau saingan sih, kalau di KL sendiri ya, maksudnya KL-nya yang tingkatan Doro, kecamatan itu, kita nggak ngerasa ada saingan gitu Mbak. Maksudnya karena zakat, infak, sedekah niku sebenarnya beban yang ditimpakan ke kita untuk kita salurkan gitu. Jadi kalau ada lembaga lain yang bersedia nahan beban yang sama ya monggo gitu aja sih. Kalau persaingan mungkin itu nggak merasa tersaingi gitu aja. Terus satunya lagi tantangan terbesar yang dihadapi lembaga dalam meningkatkan jumlah muzaki. Untuk meningkatkan jumlah ya mungkin awareness, kita harus meningkatkan kepedulian dari warganya gitu ya. Jadi kalau untuk peningkatan muzaki sendiri itu kan harusnya gitu ya, kita kok koordinasi terus kolaborasi sama cabang Muhammadiyah terkait gitu ya, untuk mengadakan misal seperti pengajian atau acara-acara bakti sosial gitu Mbak. Jadi warga yang di luar Muhammadiyah pun bisa merasakan misal bakti sosial ini kan yang menerima tidak cuma dari warga Muhammadiyah gitu ya, dan manfaatnya itu bisa lebih luas lagi gitu. Jadi kalau untuk peningkatan jumlah muzaki mungkin harus ada kalau yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya nih paling ya di pengajian kan biasanya Muhammadiyah Doro itu ada sing sebulan pisan orang yang tahun lalu lah. Adanya yang mingguan kan. Yang tahun lalu niku ada beberapa pengajian, tingkatnya ya
udah kecamatan lah ya, yang warga Muhammadiyah datang itu kan banyak sampai ribuan. Itu kita bikin booth di situ, ada kaleng-kaleng ihsan yang kita sediakan untuk menawarkan ke warga gitu yang mau menjadi musaki gitu, atau munafik. Mungkin itu sih Mbak. Nanti tak kasih nomornya dari daerah aja, misal mau tanya-tanya di sana malah lebih lengkap gitu. Ada Mas Nanang sama Mbak Ica. Kita WA ke nomornya Mbak Saila aja ya. Iya. Oh. Ini tugas kuliah atau apa ini Mbak? Iya. Tugas kuliah. Tak kira apa kemarin WA kan satu orang, tak kira ini kita kirim nomornya dari ini aja.